Perkenalkan, nama saya Julpadli Hiroyuki dengan NIM belakang 116 dan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai teori kepribadian kognitif yang dikembangkan oleh George Kelly. Teori kepribadian kognitif ini diperkenalkan oleh George Kelly, seorang psikolog asal Amerika pada tahun 1955. Menurut Kelly, kepribadian seseorang terbentuk dari cara dia memandang dan mengartikan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Kelly percaya bahwa dunia luar tidak langsung mempengaruhi perilaku kita. Sebaliknya, cara kita berpikir dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa di sekitar kita lah yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Kelly mengatakan bahwa setiap orang memiliki konstruksi pribadi, yaitu cara kita memahami dan mengartikan dunia di sekitar kita. Misalnya, kita bisa melihat sesuatu sebagai baik atau buruk dan kuat atau lemah. Setiap orang memiliki cara pandang yang unik dan pribadi terhadap dunia ini, tergantung pada pengalaman dan bagaimana mereka memandangnya. Teori ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang berhadapan dengan situasi atau pengalaman tertentu. Jadi, contohnya yang pertama itu menanggapi kegagalan. Misalnya, jika seseorang gagal dalam ujian, jika dia berpikir kegagalan ini berarti aku bodoh dan tidak mampu, dia mungkin merasa sangat kecewa dan putus asa. Namun, jika orang lain melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi, dia akan lebih termotivasi untuk berusaha lebih keras. Ini menunjukkan bagaimana cara kita mengartikan peristiwa mempengaruhi perasaan dan tindakan kita di masa depan. Dan yang kedua, interaksi dengan orang lain. Bayangkan seseorang yang selalu melihat orang lain sebagai teman yang bisa dipercaya, dia akan lebih terbuka dan merasa nyaman untuk berbagi cerita. Sebaliknya, jika seseorang melihat orang lain sebagai berbahaya atau tidak dapat dipercaya, dia akan lebih hati-hati bahkan mungkin menghindari berhubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita memandang orang lain sangat dipengaruhi oleh cara kita mengartikan pengalaman sosial kita. Dan yang ketiga, ada menghadapi masalah dalam hubungan. Misalnya, ketika ada masalah, seseorang yang berpikir masalah ini bisa kita selesaikan dengan bicara baik-baik, akan lebih terbuka untuk mencari solusi bersama. Namun, seseorang yang berpikir masalah ini tidak akan pernah selesai, mungkin akan menghindar atau merasa putus asa. Lagi-lagi, cara kita memandang masalah menentukan bagaimana kita bertindak. Jadi, teori ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang unik dalam melihat dunia. Prinsip dasar dalam teori ini adalah bahwa kita tidak hanya menerima pengalaman begitu saja, tetapi kita menginterpretasikan dalam membuat prediksi berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Jika suatu cara berpikir tidak lagi membantu atau relevan, kita bisa mengubahnya. Ini berarti kita bisa berubah seiring waktu, tergantung pada pengalaman dan pembelajaran yang kita dapatkan. Dengan memahami cara kita berpikir dan memandang dunia, kita bisa lebih sadar bagaimana cara kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.